Mungkin Mas Kayang bisa memberi tambahan. Ya, kalau saya sedikit menambahi ya, kenapa sih banyak pemuda yang suka minum-minum itu biasanya ada bukan masalah ya. Lebih kayak pertama itu mencoba, penasaran lah Ya, namanya remaja ya. Itu nanti yang disebut dengan mencari jati diri. Terus selain penasaran peka, terus di lain sisi mungkin dari yang pesantren atau yang memiliki latar belakang agama yang kuat, kenapa sih kok minum itu ada diharamkan, apa sih efek buruknya kok sampai diharamkan? Dari situ kan juga ada timbul rasa Penasaran, akhirnya dicoba. ada yang mencoba. Tapi kalau menurut yang sendiri minum itu gimana? Ya sekarang kalau kita ngomong bahwa sebaiknya kita ya untuk memahami apa yang kita butuhkan. Kalau minum sampai disukai orang, tapi untuk persoalan pemuda sebetulnya kan hanya karena kepo aja. Sama dengan merokok sebetulnya kan nggak dibutuhkan, tapi karena ingin memaksakan diri agar nampak lebih dewasa, ya kan? Padahal itu nggak dibutuhkan, hanya sekedar ingin menunjukkan bahwa dia udah layak disebut dewasa, udah layak bisa menentukan diri gitu kan. Kalau untuk pada tingkat-tingkat tertentu minum memang paling nggak minum itu mampu membuat seseorang bebas dari pikiran sadar, gitu. Sehingga mencoba melepaskan diri dari segala persoalan-persoalan yang mengendap di pikiran sadar, mencoba keluar dari sana. Dan ternyata menjadi bebas tanpa dipenuhi oleh segala macam persoalan itu menyenangkan. Itu yang pada akhirnya membuat setiap orang menjadi ada yang kecanduan, ada yang mungkin karena merasa menjadi dirinya sendiri di sana. Tapi itu baru pembentukan aja, belum sana. Rata-rata orang yang minum itu karena ingin bebas dari persoalan-persoalan yang ada dalam pikiran. Orang menjadi berani orang menjadi berani setelah minum. Karena pada saat minum, pada saat dia belum minum, pikiran sadar anak-anak muda itu kan masih penuh, masih meragukan dirinya, sehingga dia kan mencoba untuk mencari dirinya. Karena dia masih meragukan dirinya, otomatis tidak punya keberanian untuk tampil sebagai diri. Sehingga ketika disuruh maju, ayo kalian maju, nggak bisa ngomong. Suruh joget nggak bisa ngomong, gitu kan? Maka mereka merasa punya jalan untuk bisa lepas dari semua batasan-batasan, entah itu batasan mental, batasan moral, batasan apa saja. Dan itu nggak bisa di masa-masa transisi, itu akan jalan. Tinggal pengalaman kamu berlanjut atau hanya sekedar ingin tahu. Jadi bagi orang-orang yang sadar, orang-orang yang hanya ingin sekedar tahu, maka hal yang semacam itu akan mudah terlewati.
bukan malah keasikan, kecanduan sampai akhirnya terbelenggu. Nah, ini sebuah kedunguan, gitu kan? Kalau hanya sekedar ingin tahu kan, oh cuma begini, oh begini. Ya mungkin tiap-tiap pribadi punya kemampuan yang berbeda dalam mengatasi hal-hal yang semacam itu. Ada yang mampu melewatinya dengan baik, ada yang hanyut sehingga nggak bisa mengendalikan diri. Maka dalam hal ini kecerdasan sangat diperlukan. Peduli terhadap yang lainnya itu mulai ditumbuhkan. Tapi memang sulit untuk menjadi peduli terhadap yang lain. Karena setiap orang pasti dibawa oleh persoalan-persoalan dirinya yang begitu jelas sekali gitu ya. Oh, hanya orang hebat yang mampu keluar dari persoalan diri. Dia mampu lebih peduli pada persoalan-persoalan yang lebih besar. Hanya tokoh-tokoh, hanya para bangsawan, tokoh-tokoh bangsawan yang mampu. Itu akan terlihat dari mulai jadi pemuda. Jadi kepekaan kita terhadap kehidupan yang lain. Benar menurut cara yang paling benar menurut jenengan untuk melepas pikiran-pikiran tadi, selain coba tidak sadar dengan minuman. Cara yang paling benar tadi yang kan bilang kan minuman itu tadi kan kayak mungkin dengan media minuman atau mungkin dengan narkoba, itu kan berusaha untuk melepaskan pikiran sadar. Ya, cara yang paling benar adalah dengan untuk orang-orang yang baru berjalan atau baru memasuki dunia sosial, masuk ke wilayah sosial. Cara-cara yang paling benar adalah banyak membaca. Jadi carilah semua kebutuhan untuk sementara lewat buku. Pilih bacaan-bacaan yang sesuai dengan apa yang menjadi pesan. Di sana kita akan memperkaya wawasan. Kita akan menjadi orang yang sadar mulai dari awal. Kita menjadi orang-orang yang terkemuka nanti. Itu kalau yang memulai. Kalau yang sudah mulai kan berarti itu kan kalau yang tadi kan ngomong apa yang baru masuk ibaratnya kayak dunia Belum menemukan jati diri. Ya, maksudnya apa? Yang baru atau yang sudah tenggelam gitu? yang sudah tenggelam. Nah, itu yang jelas gitu. Yang sudah tenggelam. Ya, yang udah tenggelam ya jelas harus mulai juga. Yang mulai menyadari dirinya kalau mampu, kalau enggak kan teman-temannya harus bisa. Karena orang yang sudah masuk ke wilayah sana jelas nggak gampang menasihati orang. Tidak akan gampang karena setiap orang tuh punya ego. Ya. Setiap orang punya ego. Dan tak gampang. Mungkin orang-orang semacam ini butuh perjalanan yang cukup terjal. Dia mengalami kehidupan yang sedemikian rupa untuk menumbuhkan kesadaran dirinya. Ya, dia seperti butuh itu kan. Berarti kan kalau orang-orang yang mungkin
yang sudah tenggelam kan agak susah, maksudnya gak dinasihati kan Iya. mungkin susah gitu. Iya, Nah, iya. berarti kan dibutuhkan kesadaran dirinya sendiri. Itu dia, makanya dia butuh pengalaman yang begitu terjal, ya mungkin jatuh pun bangun, dan kadang-kadang itu pun juga sulit. Kalau ditanya sampai kapan, apa sampai kesadarannya dia muncul dengan ibaratnya sudah Pertanyaan itu nggak bisa dijawab. Iya. Siapa yang bisa Menentukan waktu. ngatur orang lain? berarti Ada orang yang sampai tuanya tetap seperti itu, bahkan sampai dia mati, sampai dia sakit. dengan dosaku